buka sendiri aja gitu. Apa iya ya gitu, tadinya saya nggak kepikiran kan. Ya udahlah, saya coba, mau nggak sih nih aktor-aktor muda yang ini sebenarnya salah satu visi misi kita di Rumah Aktor Indonesia, yaitu regenerasi aktor. Dan sempat berapa tahun terakhir itu saya sama teman-teman tuh agak concern gitu, kayak kok aktor-aktor muda, terus ada beberapa kelompok umur aktor tuh yang kita tidak punya, kayak mungkin zaman-zaman dulu tuh kayak Slamet Rahardjo muda, Christy Hakim muda, nggak ada gitu yang sekualitas itu pada saat kita membutuhkan film yang butuh karakter aktor gitu. Kita akhirnya jatuh kepada pilihan aktris atau aktor yang populer, bukan yang memang mumpuni. Takutnya begitu kan, karena emang pilihan secara komersialnya cuma ada itu gitu. Dan aktor-aktor itu akhirnya mengemban tanggung jawab yang besar yang mungkin belum sampai nih, karena dia baru main berapa film gitu, belum punya background atau acting yang mumpuni gitu. Nah, jadi kita agak concern nih, kayaknya kita harus istilahnya ya, sharing ilmu ke bawah nih, ke generasi muda. Karena kalau enggak, hilang tuh kita kelompok umur 16-25 yang benar-benar jago analisa naskah, punya transformasi diri yang baik, mengerti visi misi sebuah tema film. Itu tuh kayak kita kehilangan itu gitu. Dan saya waktu itu akhirnya sempat waktu itu mulai kerjasama sama beberapa institusi kayak Creativeness untuk membuka kelas, terus sama Putri Ayudhya juga Mondi Lab kita bikin kelas. Nah, pas pandemi saya sempat udah bikin nih kurikulum untuk online karena pada saat itu pandemi. Nah, cuman sama Creativeness mungkin mereka lagi assessment, tidak terpakai. Akhirnya itu kurikulum mandek tuh dari bulan April sampai bulan Agustus lah gitu. Terus beberapa temen yang udah saya buka sendiri aja gitu. Apa iya ya gitu, tadinya saya nggak kepikiran kan. Ya udahlah, saya coba, mau nggak sih nih aktor-aktor muda yang sudah di industri belajar, atau even aktor pemula sebelum terkontaminasi dengan industri, belajar dulu yang benernya dulu. Ternyata mulai dari gelombang 1 saya ketemu banyak aktor yang sudah berpengalaman even 10 belasan tahun itu ngambil kelas saya gitu. Terus mereka seneng, mereka sebarin info yang ayo buka lagi nih gitu kan. Akhirnya bulan depan saya buka lagi gitu. Terus makin rame gitu, akhirnya kayak harus buka 2 kelas gitu. Yaudah, akhirnya saya buka 2 kelas. Masuklah tuh kayak Amar Zoni, Aditya Zoni adiknya, Georgino Abraham, Gigi yang main sama saya di Quarantine Tales. Itu percakapannya sama Gigi juga waktu pas lagi Quarantine Tales. Saya belum buka kelas gitu, terus Gigi bilang, ayo mas kalau buka kelas saya mau masuk deh. Dia kan semangat sekali belajar kan. Jadi saya buka Natalius Cendana juga di situ juga, Wafda ya. Pokoknya banyak aktor-aktor yang saya surprise, yang wow, kalian tuh di industri udah lama tapi kalian masih pengen belajar ya. Oh, ini berarti emang harus dibikin akhirnya jadi konsisten gitu. Karena kemarin udah beberapa temen aktor yang, Fer kapan buka lagi, Fer? Tunggu, ini belum Natal, belum tahun baru, gue belum liburan nih. Ya, sabar ya. Akhirnya gue yang oke, kayaknya tiap bulan harus ada nih gitu, karena lumayan udah cocok. Karena dari saya kasih kayak student feedback gitu untuk saya bisa memperbaiki diri, ternyata memang yang pemula itu menelannya dengan mudah, sehingga mereka merasa senang, langsung bisa menggunakan metode langsung gitu. Yang aktor yang sudah berpengalaman senang karena mereka mendapat ilmu baru yang membuat mereka jadi lebih paham naskah. Jadi dalam 5 hari kelas intensif ini
itu work both ways untuk yang nggak tahu sama sekali sama event yang sudah berpengalaman 10 atau 15 tahun di seni peran gitu. Jadi materinya sih saya lumayan bisa jamin lah gitu, udah 5 gelombang ini semuanya cocok gitu. Juga sempat waktu itu berpikir bahwa industri film kita itu naiknya cepat sekali, tiba-tiba produksi film meningkat, TV, sinetron, apa segala macam tuh kayak bisa ratusan produksi dalam sebulan. Tapi akhirnya juga menimbulkan efek negatif, yaitu instan gitu. Oh, yuk ikut ini, bisa main film atau casting oknum gitu yang berbayar, ayo beli peran gitu. Saya udah sempat dapat DM seperti itu gitu. Mas Freddy, saya bayar berapa nih bisa main film? Loh, ini bukan job, ini kelas, kalian dapat ilmu, bukan dapat kerjaan ya. Itu semua tergantung kaliannya nanti gitu. Dan akhirnya saya merasa bahwa memang kayaknya institusi pendidikan perkembangannya sama si industri sendiri itu kalah cepat. Kita cuma punya apa? IKJ, ISI, yang benar-benar mengajarkan seni peran ya. Soalnya kayak BINUS, UMN, dan beberapa sekolah lainnya ngajarin filmmaker untuk menjadi sutradara atau penulis atau DOP gitu, tapi tidak mengajarkan seni peran. Dan yang saya lihat, yang saya kritisi sama teman-teman adalah kok kayaknya di Indonesia nih kalau kita melihat sebuah naskah itu sebagai blueprint atau denah rumah gitu ya, kayak mau bikin rumah. Kalau arsitek, mandor, kontraktor, interior designer sampai tukang itu ngelihat denah tuh di otaknya sama, ya kan? Oh ini tuh ini, oh ini bangunnya begini. Tapi di industri kita skenario itu dibaca sutradara, aktor, acting coach, produser itu beda-beda pemahamannya. Akhirnya jadi yang ada suatu film yang mempunyai visi, misi dan tema tertentu itu nggak nyampe-nyampe. Kenapa? Karena nggak semua kolaboratif untuk menyampaikan satu visi gitu. Masing-masing punya interpretasi sendiri dan seolah-olah ada omongan bahwa acting itu nggak pernah salah gitu. Itu seni gitu. Ya kalau nggak sesuai naskah ya salah gitu. Orang naskahnya mau ngomong ini gitu. Kamu tahu nggak fungsi karakter kamu kenapa ada di situ gitu? Oh ya, saya kan udah misalnya research ketemu siapa gitu, ngobrol, ya udah saya bawa situ. Nggak sampai situ doang gitu. Itu cuma salah satu yang kamu harus lakukan, tapi pertama-tama baca dulu naskahnya gitu. Kadang-kadang beberapa aktor yang sudah istilahnya buru-buru pengen transformasi, itu mereka sibuk dengan karakternya, tapi mereka lupa baca skenarionya. Padahal yang di-hire kan skenarionya dulu gitu, yang datang sebelum aktor. Kadang-kadang aktor suka gitu, ganti-ganti skenario, padahal skenario-nya udah ada duluan. Jadi ya itulah saya, gimana caranya, yuk kalau mau film kita bagus, semua harus punya andil gitu. Karena skrip bagus tuh nggak cukup di Indonesia. Skrip bagus harus ditangani sutradara yang bagus, DOP dan kru yang bagus, dan aktor yang bagus juga. Kalau aktornya nggak ngerti skrip, sampai kapanpun akhirnya jadi kayak buah manggis gitu. Mudah-mudahan sukses gitu. Mudah-mudahan berhasil gitu. Dan banyak akhirnya acting yang salah, acting yang nggak sesuai naskah, itu terjadi di film-film Indonesia yang membuat mungkin kalau awam jadi kok boringnya, atau kok nggak nyambungnya, ininya, emosinya apa gitu, yang mungkin di penonton nggak enak, tapi kita yang tahu yang aduh iya sih, salah sih, gimana ya, mau diapain juga nggak bakal enak ditontonnya gitu, karena udah nggak sesuai naskah.